Halo teman-teman, sebelum kita membahas mengenai fase dalam praktek pekerjaan sosial, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai intervensi individu. Nah, teman-teman, udah ada yang tahu belum sih apa itu intervensi individu? Pada dasarnya, intervensi individu itu adalah proses membantu orang lain. Nah, proses tersebut menekankan pada pembangunan individu sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Intervensi individu sendiri berlandaskan pada pengetahuan, pemahaman, serta teknik-teknik terlatih untuk membantu individu dalam menyelesaikan permasalahan internal dan eksternalnya. Metode ini menggunakan berbagai disiplin ilmu, upaya artistik, serta mengandalkan konseling sebagai media utamanya. Dalam intervensi individu terdapat 4 fase. Yang pertama, fase persiapan, yang kedua fase permulaan, yang ketiga fase pertengahan, dan yang keempat ada fase akhir atau fase transisi. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa yang dilakukan pekerja sosial dalam fase-fase tersebut? Secara singkatnya, dalam fase persiapan, ini adalah mengenai persiapan dari pekerja sosial dalam menghadapi klien. Dalam fase permulaan, pekerja sosial dan klien menyepakati sebuah kontrak yang akan membahas mengenai masalah yang dialami klien. Kemudian di fase pertengahan merupakan fase di mana klien menceritakan semua masalah yang sedang dialami dan pekerja sosial mulai membantu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Fase yang terakhir merupakan fase akhir atau fase transisi. Pada fase ini merupakan fase yang sangat penting dalam sebuah proses pertolongan. Dinamika dan keterampilan unik tertentu membantu memastikan bahwa yang sangat penting ini menjadi waktu kerja yang lebih menentukan tentang masalah pokok. Karena urgensi yang disebabkan oleh keterbatasan klien, mungkin mulai menghadapi masalah-masalah esensial yang hanya ditunjukkan dalam fase-fase sebelumnya. Dalam fase transisi, merupakan istilah yang menyatakan berakhirnya seluruh proses intervensi dan pemberian layanan terhadap klien. Transisi terjadi jika klien telah mencapai kekuatan, pemahaman, penyelesaian masalah, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penanganan masalah dalam situasi kehidupan klien. Keterampilan pekerja sosial dalam membantu klien untuk mengelola perasaan-perasaannya mempunyai pengaruh yang sangat positif pada persepsi klien tentang pekerjaannya. Melalui ketelitian, keterampilan-keterampilan juga mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap persepsi klien tentang kebermanfaatan pekerja sosial. Klien akan merasa bahwa pekerja sosial itu melindungi diri klien. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.